Rahayu para kadang sami, selamat sore bersama kita Bopo Ali Mazhar. Kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai ajaran Romo Semono Heru Cokro. Rahayu. Begini Pak Ali ya, kita langsung ngobrol aja ya dengan santai gitu. Ajaran Romo Semono saya pernah dengar mengenai kekudangan Romo ini, kekudangane Romo ini gimana itu maksudnya Pak Ali? Kekudangan Romo ini maksudnya intinya itu dawuh-dawuh Romo yang mengarah kepada perilaku kehidupan. Jadi kekudangan itu bisa dia katakan apa ya istilahnya dalam hal bahasa Indonesia itu kekudangan itu dawuh-dawuh yang harus dijalankan sebagai putra Romo. Gitu ya. Dan ini banyak kekudangannya dalam artian ini ada sajak-sajaknya nanti tak bacakan bahasanya putran sun sami para wanita lan satriya mrene sun jarwani Itu salah satunya itu ya. ya mengertiya jeneng sira sun ingsun sabda dadi kitab suci ada makna wastanipun wujud ira ulang res sejati uninira berbudi bawa leksana iku lakunira pertanda putra ingsun. Maksud pertanda putra ingsun kalau sudah orang ini melakukan beberapa kekudangan ini minimal ini sudah pakemnya jadi putra Romo. Gitu ya. Itu bisa dijelaskan Pak Ali satu persatu dari artinya yang jenengan kalimat yang panjang tadi Pak Ali. Ya, mungkin bisa. Putra sami para satria wanita maksudnya para wanita dan pria yang menjadi putra Romo. Iya. Mrene sun jarwani. Jarwani masa dengan Romo itu dengan kokojannya itu dengan kekudangannya itu digugah hatinya. Kita digugah hatinya. Iya. Mrene sun jarwani. Iya. Mrene jeneng sira sun sabda dadi. Maksud sabda dadi maksudnya ini Romo itu sudah menegaskan apa yang disampaikan. Iya. Kitab suci ada makna itu wastanipun wujud ira. Maksudnya kitab suci ada makna itu tadi gini. Jadi kitab basah jerone kalbu, jerone rasa ini. Jadi misalnya ini satu misal. Iya, gimana Pak Ali? Niki Bung Nyoto itu waktu kecilnya itu dia dia sering bermain dengan temennya. Itu pernah misalnya bertengkar. Iya. Nah, jadi perilaku jenengan itu maksudnya kitab suci ada makna itu bagian dari itu. Nah, misalnya saat niki upamanya waktu kuliah. Iya. Waktu kuliah jenengan gadah sirsiran dengan orang lain, pokoknya gadah pacar lah bahasanya. Iya. Lah ini kan ditulis dalam rangka berluka sehari. Maksudnya kitab suci ada makna wujud ira itu padahal dalam hal perilaku kita yang kita alami selama ini gitu ya. Ya, selama hidup itu Iya. kan ditulis. Iya. Bahasanya selain kitab suci ada makna wujud ira itu ada tulis tanpa papan, murid tanpa guru. Jadi gurunya ini ketika diri pribadi. Iya. Nah itu wujud ira, maksudnya gitu. Iya. Jadi ketika jenengan waktu melakukan apa yang jenengan kerjakan dari kecil sampai tua ini, maksudnya kitab sucinya itu. Maksudnya lampai urip niku jenengan iso nggrayi dhewe-dhewe. Maksudnya kitab suci ada makna penjabarannya mungkin begitu. Mas. Nah, lalu ada bagian-bagian lain yang mengadakan ada yang mungkin kitab suci ada makna setelah itu ulang res sejati. Itu maksudnya gimana Pak? Ulang res sejati itu omongannya batin yang sesuai dengan rasa ini. Berarti itu syaratnya kalau sudah micil berarti ya Pak Ali ya? Ya enggak, jadi batasnya putra kan sudah micil. Iya. Sudah ya minimal ini kan sudah melakukan kehidupan sehari-hari. Iya. Ini kan setelah kitab suci ada makna itu dijalankan. Iya. Dia akhirnya apa? Gelar jagat anyar gulung jagat lawas. Maksudnya apa? Dia harus tahu sesudah ini ada tapa-tamannya itu, sesudah jonggraya uripe dede akhirnya urang les sejati. Iya. Nah, ulang res sejati itu maksudnya apa? Jadi ulang res sejati ini adalah
uniriro. Jadi omongannya batin itu harus sesuai dengan kenyataan. Ya. Ucap karo uni itu iya. ya kudu sesuai dengan berarti kenyataan. Sebagai putra Rama kita nggak boleh pengucapnya A tapi perilakunya Z, jadi kan nggak sesuai ya Pak Ali ya. Kalau perlu ini harus dilakoni. Memang ini sulit. Jadi orang itu lakunya di duit, tapi dalam hal bicara tentang mulang res sejati, dalam hal omongannya batin ini harus ucap karo uni itu harus sama lah tindakannya. Misalnya, hei aku harus ngalor tenan. Hei aku pernah nyilih duit harus sampean. Iya. Mas aku nyilih duit sekitar misalnya 50.000. Ya ini kalau pokoknya aku lorong duit yo, muni lorong duit tenan. Iya. Nah, ini ulang res jati itu bagian daripada muno karo muni itu harus sejalan. Sinkron gitu ya. Harus Pak. sinkron. Iya. Nah. Tapi kita kan sebagai manusia seutuhnya kan istilahnya kita belajar terus ya Pak Ali ya. Iya, kalau sempurna seperti yang kita dikatakan dikojakan Romo ya mungkin nggak bisa. Mungkin nggak bisa, tapi kita harus selalu belajar untuk menuju ke situ ya Pak. Tapi laku lan tumindak sesuai dengan kukudangan itu minimal ini kan ada batasannya dalam kita kehidupan sehari-hari ini minimal ya harus sudah kukudangan Romo. Maksudnya jangan sampai melenceng betul gitu. Iya. Jadi kita sebelum melangkah kan istilahnya eling itu ya Pak Ali ya. Betul kalau uniniro itu unine karo omongane batin jadi harus bersih. Iya. Harus bersih artinya apa? Ya jangan sampai melenceng gitu loh. Dalam tindak lantu, dalam hal ucap dalam hal kita itu bahasanya dengan orang tua kita itu harus melakukan andap asor. Itu bagian implementasi dari ulang res jati itu. Sebenarnya kalau kita bisa ngoncei itu ya sebenarnya nggak ada yang jelek ya dari ajaran Romo Semono itu ya Pak Ali ya. Ini luar biasa tradisi tentang bicara tentang moral ini memang ajarannya Romo Semono itu benar-benar mengarah kepada perilaku dalam kehidupan sehari yang notabene bahasanya Jawa itu benar. Iya. Lah kalau kurang res sejati ini antara kalau kita terlaksanakan di kehidupan sehari antara niat dan pikiran kita harus sama. Ya, nggak mungkin berarti adanya padu sama manusia itu kalau kita benar-benar ngikuti ajaran Romo itu nggak mungkin ya Pak Ali ya. Tidak mungkin. Jadi minimal kita ini ada satu bentuk apa batasan yang jelas antara kekudangan ini dalam hal perilaku sehari-hari ini kalau memang kita lakukan memang benar-benar ini satu perilaku yang harus kita jalankan. Istilahnya kalau kita bermasyarakat itu bisa menjadi kontrol sosial ya Pak. Nah iya bahkan kita menjadi panutan masyarakat. Ya, kalau bisa gitu. Jadi untuk menyebarkan ajaran itu kita itu harusnya dari perilaku kita sendiri ya. Jadi orang melihat kita, jadi orang bisa tertarik dengan ajaran Romo gitu ya. Iya antara perilaku, antara niat dan pikiran itu tujuannya harus sama. Iya. Yang terakhir ini adalah berbudi bawaleksono itu laku niro. Berbudi bawaleksono itu maksudnya apa? Dalam hal ada sesuatu hal yang notabene ini putra ini tandang gawe. Ini harus sembodo loh. Bahasanya sembodo apa? Ya harus bisa ngintasi sesuatu yang kita jalankan. Misalnya gimana Pak? Misalnya jenengan pokoknya kita itu dimintai tolong dalam hal apa kerja bakti apa kita berbudi bawaleksono itu harus benar-benar sembodo apa yang kita lakukan dalam rangka kehidupan sehari-hari. Jadi sembodo itu benar-benar pokoknya kita dengan kawan-kawan yang lain misalnya ada orang kesusahan, ada orang kita membantu dalam hal pekerjaan apapun ya kita menjadi contoh yang baik dalam hal berbudi bawaleksono itu ya ada cancot taliwonto itu. Iya enggak misalnya ada kerja bakti enggak cuma dorong cuma dudang-duding itu ya itu enggak mencemirkan. Jadi sederhananya berbudi bawaleksono itu dalam hal merantasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita dalam hal tolong-menolong antar sesama. Iya. Sebagai warga. Ya, ini pertanda itu putra ningsun. Jadi memang kekojannya ini dalam berlaku sehari-hari ini bagian daripada ini yang harus kita jalankan sebagai putra Romo. Gitu ya. Iya. Bagus sekali. Sebenarnya kalau kita bisa memahami semua tentang dawuh-dawuh Romo itu
sebenarnya kan nggak ada yang buruk ya Pak Ali Ya ya. nggak ada. Jadi kalau memang benar-benar kekudangan itu kita jalankan, mungkin di dunia ini, dalam kehidupan sehari ini, mungkin kita sudah tentrem Mas. Jadi apapun bentuknya, kita saling asih tetap bersama, kita dalam hal kita apa itu membantu sesama manusia, kita juga berbudi pewolesono dalam hal apa itu keikhlasan kita. Oke. Ya dalam hal kita melaksanakan kewajiban ini benar-benar kita itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Maksudnya orang yang kita tolong itu ya, maksudnya ya dia itu benar-benar gembira dengan Iya. apa yang kita Terus kerjakan. kita harus tanpa pamrih ya Pak Ya, Ali tanpa ya. pamrih itu, jadi berbudi pewolesono itu ngerentasi segala apa yang kita kerjakan. Iya, iya. Khususnya untuk kalangan abdi kekayaan putra ini. Oke, oke, oke. Oke, gitu Mas gambaran. Oke, terima kasih Pak Ali mengenai obrolan kekudangan Romo ini ya. Semoga obrolan yang sedikit ini dapat bermanfaat dan menjadikan para putra Romo dimanapun berada itu semakin kuat dalam ajaran ini. Bahkan ini untuk pegangan hidup dalam hal kehidupan sehari-hari Iya, sesuai iya. dengan ajaran Ajaran Romo. Romo ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, iya. Rahayu, Rahayu. selamat jumpa kembali di tayangan berikutnya. Rahayu. Rahayu.